stunting adalah kondisi gagal tumbuh gizi kronis sehingga membuat kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Kekurangan gizi ini terjadi pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yakni sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, rentan terhadap penyakit, dan menurunkan produktivitas ketika dewasa dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Penyebab stunting yaitu pertama, rendahnya akses makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi. Kemudian kedua, pola asuh yang kurang baik, terutama pada praktek dan perilaku pemberian makan bayi dan anak. Kemudian yang ketiga, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan termasuk sanitasi dan air bersih. Strategi yang perlu dilakukan dalam menurunkan angka stunting yaitu memperbaiki pola asuh yang masih kurang melalui promosi, konseling, penyuluhan tentang pentingnya pemberian air susu ibu secara eksklusif, pentingnya pemberian makanan pendamping air susu ibu, kemudian memberikan penyuluhan atau promosi tentang metode pemberian makan bayi dan anak, sehingga diharapkan terjadi perubahan, terjadi perbaikan pola asuh kepada pengasuh dan ibu anak, kemudian mengoptimalkan asupan gizi kepada anak. Kemudian yang kedua, suplementasi gizi berupa pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, kepada wanita usia subur, kepada ibu hamil, pemberian vitamin A pada balita, kemudian pemberian makanan tambahan pada balita yang mengalami gizi kurang, kemudian pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Kemudian yang ketiga, tata laksana gizi buruk. Nah, selain itu, sektor lain, dalam hal ini sektor di luar kesehatan, juga harus terlibat dalam penanganan stunting ini. Bisa berupa penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak oleh Kementerian PUPR, kemudian terjaminnya keamanan pangan oleh Badan POM, ketahanan pangan oleh Kementerian Ketahanan Pangan dan Gizi. Kemudian juga bisa berupa kursus pranikah tentang pendidikan gizi oleh Kementerian Agama. Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelundupan atau penyalahgunaan uang negara atau uang perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi sangatlah meresahkan. Selain merugikan negara, juga mengganggu pertumbuhan ekonomi negara, membuat masyarakat yang kurang mampu semakin menderita. Dana yang seharusnya dipakai untuk membangun harus terhambat dikarenakan penyalahgunaan, penyelewengan orang yang tak bertanggung jawab. Penyebab korupsi dikarenakan adanya keserakahan, adanya kesempatan dan kebutuhan. Pendapat lain mengatakan korupsi terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Apapun alasannya, orang yang melakukan korupsi telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik dalam jumlah yang banyak maupun yang jumlah sedikit. Korupsi harus dicegah sedini mungkin. Diperlukan beberapa strategi pemberantasan korupsi, antara lain strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan strategi edukasi dan kampanye. Nah, salah satu yang dapat kita lakukan sebagai ASN demi mencegah korupsi, kita mulai dari diri sendiri, yaitu kita wajib mempertebal iman dan takwa, menghindari praktik suap menyuap, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Selain itu, disiplin, jujur, dan tanggung jawab juga merupakan wujud dalam usaha menghindari tindak korupsi. Terorisme merupakan perbuatan yang sangat jahat. Orang yang melakukan terorisme acap kali melakukan tindakan kekerasan dan menebar teror sehingga orang-orang panik dan merasa ketakutan.
Di Indonesia, paham terorisme dan radikalisme menggunakan agama untuk menyebarkan pahamnya sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Alasannya pun beragam, mulai dari masalah politik, masalah sosial, masalah keagamaan, dan lain sebagainya. Apapun alasannya, aksi terorisme tetap tidak diperbolehkan dalam negara kita dan berkaitan dengan hukum. Sebagai ASN, kita harus tetap menanamkan nilai Pancasila dalam diri kita, karena dalam Pancasila terdapat nilai-nilai kehidupan. Di dalamnya sudah mencerminkan sisi Indonesia akan keberagaman, persatuan, dan kesatuan. Selain itu, Pancasila juga mengajarkan agar kita saling menghormati sesama manusia, sehingga menimbulkan rasa toleransi. Selain itu, sebagai ASN, kita juga harus waspada dan berhati-hati akan timbulnya paham-paham ini di lingkungan kita. Oleh karena itu, kita juga perlu terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme dan radikalisme dengan ikut mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang apa itu terorisme, radikalisme, serta bahaya dari kedua aksi tersebut. Banyak penyakit dalam masyarakat yang percaya akan hal-hal mistis, tahayul, dan khurafat, dan lain sebagainya, termasuk percaya akan orang sakti, yang salah satunya percaya kepada orang yang menggandakan uang. Banyak faktor yang menyebabkan masih banyaknya percaya kepada hal-hal yang tidak rasional ini. Antara lain adalah pengetahuan agama yang masih kurang, sehingga mudah terbawa oleh cerita-cerita yang berbau spiritual akan tetap menyesatkan. Adapun faktor lain, yaitu tidak adanya rasa syukur, tidak memilikinya rasa pernah puas, tidak memiliki rasa kesabaran dalam diri, sehingga mudah terhasut oleh iming-iming seperti penggandaan uang ini, sehingga rela melakukan apa saja untuk menghasilkan sesuatu tanpa melakukan usaha atau kerja keras. Sebagai ASN harus memiliki kecerdasan intelektual, spiritual dalam menghadapi isu ini. Hal yang tidak rasional termasuk pengganda uang. Dengan kecerdasan intelektual dan spiritual, kita bisa membuang jauh-jauh hal-hal seperti ini. Kita juga harus menanamkan dalam diri kita untuk tetap berusaha, tetap bekerja keras dan tekun.